Halo semuanya, ketemu kembali dengan saya Ibu Mei atau Ibu Meriani. Pada sesi ini kita akan membahas topik biaya atau cost dalam akuntansi. Dalam akuntansi seperti apa sih biaya? Learning objektif telah mempelajari ini diharapkan dapat menjelaskan contoh biaya dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan contoh biaya dalam perusahaan, bagaimana pengakuan biaya dalam akuntansi, pengukuran biaya dalam akuntansi, dan pelaporan biaya dalam akuntansi. Contoh biaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manusia pada hakikatnya berada dalam ketidaktahuan, namun ia selalu berusaha mempertahankan hidupnya serta mewujudkan setiap keinginannya. Sadar ataupun tidak, setiap hari kita pun mengorbankan sesuatu demi mendapatkan sesuatu hal yang lain. Jadi, keyword di sini, biaya adalah pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu. Suatu pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu. Semua orang yang berkorban, dan tidak hanya manusia, tetapi binatang juga pun berkorban. Contoh ya, untuk mendapatkan makanan, binatang harus berkorban. Nah, pertimbangan mengenai baik dan buruknya dalam pikiran manusia membuatnya selalu menginginkan kehidupan yang terus membaik dari waktu ke waktu. Kita berkorban ya untuk mendapatkan contoh nih biaya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak. Misalnya kita ingin cita-cita mencapai cita-cita nih kuliah di merantau dari misalnya ibu nih dari Kalimantan ke Jakarta misalnya ke Jakarta ngekos, itu kan ada biaya pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, semua komponen pengeluaran untuk pembuatan produk harus dicatat secara konsisten, baik itu biaya untuk pembelian bahan baku, biaya untuk tenaga kerja langsung, biaya untuk biaya overhead. Laporan biaya dibuat agar perusahaan dapat melakukan evaluasi secara terus-menerus serta memperbaiki. Dan dalam perusahaan juga ada biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya overhead, dan lain sebagainya ya. Jadi dalam kehidupan kita misalnya biaya kos kan, nah, anak kos nih karena biaya itu kos, pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, untuk mendapatkan tempat tinggal kita berkorban itu membayar sekian kos. Dan biayanya pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, perusahaan juga sama, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead berupa biaya listrik, biaya air, dan lain sebagainya. Pengertian biaya menurut para ahli, menurut Hansen Moen, biaya adalah kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi. Nah, contohnya tadi kita ingin kita merantau misalnya dari misalnya ibu contoh dari Kalimantan ke Jakarta kan, untuk tempat tinggal kita berkorban kos, kita ngekos, ada biayanya, pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu. Untuk mendapatkan tempat tinggal kita berkorban, yaitu kas ya, kas yang dikorbankan mendapatkan barang atau jasa. Contohnya kita beri makan, setiap kita misalnya beli makan siang, sore, pagi, malam, kita bayar, ada kosnya, ada biayanya, ya, kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa ya. Apalagi contohnya banyak sekali, misalnya kita mau mendapatkan pengorbanan ya, kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa. Misalnya beli barang, beli handphone kan, ada kas yang dikorbankan untuk mendapatkan handphone kan. Untuk beli sepatu, ada kita kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa. Nah, menurut standar akuntansi keuangan, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur oleh satuan uang. Ya. Pengorbanan sumber ekonomi diukur, ya. Kita membeli sepatu, kita mengorbankan kas gitu ya. Ada pengorbanan sumber ekonomi, yaitu kas untuk mendapatkan sesuatu, barang atau jasa. Kita mau sewa tempat tinggal, kita mengorbankan kas untuk dapat tempat tinggal. Ya, jadi pengorbanan sesuatu mendapatkan sesuatu. Perusahaan juga sama. Dalam perusahaan misalnya, untuk bahan baku, mendapatkan bahan baku harus kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau bahan baku gitu ya. Untuk mempekerjakan karyawan, jadi ada kas yang dikorbankan, itu disebut biaya kan, biaya gaji, kas yang dikorbankan untuk dapat karyawan bekerja, mendapatkan karyawan bekerja untuk kita gitu kan. Kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa. Nah, menurut Carter and UC, perhitungan biaya dengan tujuan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, perbaikan kualitas dan efisiensi, serta pembuatan keputusan yang bersifat rutin dan strategis. Perhitungan biaya dengan tujuan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian. Definisi akuntansi biaya menurut
para ahli, misalnya menurut Supriyono, cabang akuntansi yang merupakan alat manajemen. Jadi kenapa sih perlu dihitung biayanya? Alat manajemen untuk memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis setelah menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. Jadi perusahaan perlu mencatat nih biaya gaji berapa, biaya bahan baku berapa, biaya listrik berapa, biaya sewa berapa. Nah, kenapa perlu? Karena untuk alat manajemen untuk memonitor atau mengawasi atau pengendalian transaksi biaya supaya tidak terjadi fraud, pencurian, korupsi, kecurangan dan lain sebagainya. Maka perlu dicatat dalam perusahaan ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya tadi untuk mendapatkan makan kita harus mengorbankan biaya kan, pengorbanan kas yang dikorbankan untuk dapat makanan misalnya, minuman, jadi ada yang dikorbankan. Nah dalam kita individu pribadi mungkin nggak dicatat nggak apa-apa karena kita transaksinya sedikit. Nah, dalam perusahaan transaksinya ribuan, ratusan, perlu dicatat. Kalau nggak bisa terjadi fraud tadi, fraud, kecurangan, penyimpangan, penipuan dan lain sebagainya. Biaya adalah pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kalau kita berkorban mengeluarkan kas, biaya ada biayanya gitu ya. Bagaimana pengukuran biaya? Biaya diukur dengan cost historis, cost pengganti dan setara kas. Bagaimana pengakuan biaya? Biaya diakui pada saat konsumsi manfaat. Misalnya tadi ibu beli makan nih, misalnya 100.000. Maka kalau ibu catat di dalam pembukuan laporan keuangan ibu, langsung ibu catat kalau sudah ada konsumsi manfaat. Berkurangnya manfaat masa datang. Jadi pengakuan biaya pada saat konsumsi manfaat dan berkurangnya manfaat masa datang. Pelaporan biaya dilaporkan dalam laporan laba rugi setelah ditandingkan dengan pendapatannya. Jadi dalam laporan laba rugi pendapatan beban. Nah, itu dilaporkan dalam laporan laba rugi. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar mencapai impian dan cita-cita. Sampai jumpa. Bye-bye.